Baik, perkenalkan nama saya Bastian Jumilton Linggo, NIM 21 110033. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Di sini kita akan membuat display data untuk data karyawan, data pasien, data klien dokter, poli, ruang, dan sebagainya. Jadi kita akan di sini kita akan menampilkan data-data dari karyawan. Kita akan menampilkan data dari karyawan. Kita bisa lihat di sini data dari karyawannya ini. Kita akan display-nya ke sini. Jadi kita akan tampilkan di sini. Jadi kita ke script dulu. Di sini kita buatnya di bagian admin ya untuk view. Di bagian view untuk display itu kita buat di view. Kemudian di data karyawan. Kita buat pertamanya itu di data karyawan. Nah, untuk display tabelnya itu kita ambil di script ini. Script yang sudah saya siapkan. Kita tinggal copy saja. Kita paste di sini. Nah, setelah itu kita buat untuk atributnya di sini dulu. Ini yang pertama kita akan buat untuk nomor. Kemudian kita cek dulu di database itu ada apa-apa saja untuk atributnya. Sini ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, kerjaan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 data. Berdelapan atribut. Kita copy yang ini saja. Oke. Seperti kita tahu. Oke. Pertama itu kan ada nama. Kedua itu tempat lahir. Kemudian ada tanggal lahir. Ya. Kemudian ada lagi. Ada jenis kelamin, alamat, sama telepon. Ada jenis kelamin, ada alamat, ada telepon, ada email. Kemudian yang terakhir itu ada pekerjaan dari karyawan tersebut. Seperti ini kita save. Kemudian kita display-nya di sini. Pertama kita akan panggil nama. Kemudian kita akan panggil tempat lahir. Tempat lahir. Kita akan ambil tanggal lahir. Kita copy yang ini. Ya, bisa dipercepat. Setelah nama, setelah tanggal lahir ada jenis kelamin. Setelah jenis kelamin ada alamat. Setelah alamat ada telepon. Setelah telepon itu ada email. Setelah email itu ada pekerjaan. Ini kita hapus. Oke. Nah, kemudian kita buat untuk nomornya dulu. Nomornya itu kita kasih TD juga. Tapi kita pakai TD tutup. Ini LP. Variabel nomor. Untuk variabel nomor nanti kita buat di sini dulu untuk variabel nomornya. Dia itu dimulai dari angka 1. Variabel nomor. Oke. Kemudian kita kasih proses. Lalu kita kasih titik koma di sini. Kemudian dia akan menampilkan data atau diambil data dari tabel karyawan. Kita save. Kita refresh dulu. Kita cek apakah sudah berhasil atau belum. Oh iya, belum ya. Di sini kita harus panggil dulu
Nah, kita panggilnya di bagian user interface, di bagian data karyawan. Kita panggil untuk data karyawan view-nya kita buat di sini. Ini saya kasih PHP, oh, oke, include. Untuk include, sini tutup dulu. Kemudian kita panggil, ini kan di bagian user interface, kita akan panggil untuk data karyawan.php yang ada di view. Berarti dia keluar dulu dari user interface. Setelah dia keluar, dia di reject ke dalam folder view. Setelah ke view, dia langsung di reject ke dalam data karyawan. Jadi data karyawan.php seperti itu. Kita save, kita testing. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita sudah menampilkan data seperti ini, kita lanjut untuk buat pagination-nya, di mana untuk pagination-nya ini uh, kita akan bagi berdasarkan data ini. Jadi di sini datanya itu kan sekitar 70-an ya untuk datanya. Banyak sekali. Jadi kita batasi untuk form yang ini kita akan buat di mana kita akan bagi halaman. Jadi yang di halaman pertama itu yang muncul cuma 10. Jadi setiap halaman itu yang muncul itu cuma 10 data. Sisa data yang lain itu akan muncul di halaman berikutnya atau halaman lainnya. Berarti di sini kita buat dulu user interface-nya sudah habis. Kita buat di sini untuk buat pagination berarti kita harus menggunakan limit dulu. Berarti sini kita masukkan limit. Nah, untuk limit, kemudian misalkan limitnya itu kita kasih berapa? Kita langsung saja buat ya. Kita limit, setelah itu dia akan mengambil nilai. Dia akan mengambil nilai dari apa ya? Dari sebuah variabel, di mana variabel ini kita kasih dengan nama variabel yang akan ditampung itu dia akan ditampung di dalam variabel apa. Jadi sini untuk variabelnya saya kasih tambah dengan variabel halaman awal. Halaman awal. Nah, untuk variabel halaman awal ini atau nilai yang pertama ini dia menyatakan data yang ditampilkan akan dimulai dari data yang keberapa, seperti itu. Jadi sekarang kita akan mengambil juga nilai yang kedua. Nah, untuk nilai kedua ini dia akan menyatakan berapa banyak data yang akan ditampilkan pada halaman yang akan kita tampilkan itu di form. Jadi untuk menampung itu saya buat di dalam variabel batas. Jadi datanya itu saya batasi dengan 10 ya. Oke, berarti di sini kita buat dulu untuk apa ya? Saya buat dulu untuk variabel batasnya dulu. Untuk variabel batas di sini saya kasih 10 ya untuk batas. Variabel batas saya kasih dengan 10. Yang artinya itu muncul data di halaman pertama itu cuma 10. Sisa data yang tidak muncul itu akan muncul di halaman berikutnya. Oke, setelah itu kita perlu tahu berapa banyak halamannya itu dulu. Kita harus tahu berapa banyak halaman yang akan ditampilkan ya. Berarti sebelum itu kita harus cari dulu banyak data. Kita cari banyak data pada tabel itu. Berarti kita masukkan script dulu. Di sini ya. Berarti kita beri dengan variabel data sama dengan MySQL. Kita bisa ambil dari sini. Yang ini kita rubah jadi data karyawan saja. Data karyawan. Kemudian kita ambil yang ini. MySQL.
Kemudian kita buatnya di sini. Di sini kita tidak pakai limit seperti ini. Setelah itu dari sini kita akan menghitung banyak halaman dengan membagi batas ya. Kita akan membagi batas dengan halaman. Berarti kita masukkan scriptnya itu untuk membagi. Dia sebelum membagi dia kan sudah memunculkan MySQL query, berarti dia harus buat untuk jumlah datanya dulu. Berarti kita harus masukkan variabel jumlah data, MySQL juga. MySQL ini untuk numros ya. Numros MySQL numros variabel data kemudian titik koma. Oke, nah dari sini kita bisa menghitung banyak halaman. Nah, untuk menghitung banyak halamannya itu kita harus masukkan saya kasih nama variabelnya itu dengan total halaman ya. Jadi kita akan buat dia membagi jumlah data ini. Kita akan membagi jumlah data ini dengan batas data ini. Di sini saya kasih dengan itu total data. Ini untuk total data. Kemudian sama dengan untuk total data itu kita membagi jumlah data dan variabel batas. Berarti jumlah data variabel jumlah data dibagi dengan batas data kan. Oke. Kemudian nah di sini tidak semua pembagian itu hasilnya itu adalah bulat ya. Jadi di sini kita harus gunakan fungsi shell dulu. Nah, untuk fungsi shell ini dia berguna untuk membulatkan hasil ya. Dia akan membulatkan hasil di mana jika data yang Oke, saya jelaskan dulu. Untuk fungsi shell-nya itu dia jika hasil yang didapat itu misalkan ada koma ya, misalkan data kita itu 7,2 seperti itu. Misalkan jumlah datanya itu adalah 72. Kan data kita kan ada 72 kan, berarti jumlah data itu dibagi dengan batas. Nah, batas yang kita tentukan itu adalah 10. Berarti jumlah data yang 72 itu dibagi dengan batas. Berarti 72 dibagi 10 itu kan bisa saja nilainya itu adalah 7,2 kan. Berarti nah fungsi shell ini membulatkan 7,2 itu dia akan bulatkan menjadi 8 seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat untuk halamannya dulu. Nah, untuk variabel halaman kita buatnya di sini. Tambahkan variabel halaman. Untuk variabel halaman ini untuk kita bisa mengecek apakah di URL itu muncul tidak untuk query-nya. Untuk kita saat kita klik di halaman 2, dia munculnya itu di atas URL-nya itu halaman 2 seperti itu. Di sini kita masukkan iset untuk mengecek ya. Untuk iset, kemudian variabel get diambil dari halaman jika tidak ditemukan berarti nt jika tidak nt untuk variabel get lagi dari halaman jika tidak ditemukan maka kita akan asumsikan dia menjadi 1 seperti ini. Kemudian kita buat untuk variabel halamannya lagi halaman awal ya, buat untuk variabel halaman awal di mana yang dari variabel halaman yang lebih besar dari 1.
kemudian batasi nantinya diambil dari variabel halaman yang dikalikan dengan variabel batas yang nantinya juga akan dikurangi dengan variabel batas lagi yang kita asumsikan menjadi 0 seperti ini. Oke. Kemudian untuk nomor di sini kan kita bagi halaman ya. Kita kan sudah bagi halaman, berarti otomatis untuk nomornya ini kita harus tambahkan dengan halaman awalnya supaya saat kita berganti halaman kita berganti tetapi nomornya itu dia tidak ganti. Misalkan kita di halaman 1, berarti untuk di halaman 1 kan batas datanya itu kan 10, berarti nomornya itu kan sampai 10, tapi saat kita pilih next atau kita ke halaman kedua, berarti otomatis dia akan lanjut menjadi 11 gitu. Dia tidak mengulang dari 1 seperti itu. Berarti kita masukkan variabel uh, halaman awal. Variabel halaman awal. Nah, seperti ini. Kita save. Sekarang kita akan buat untuk nav dari pagination. Untuk nav dari pagination itu kita buat di bawah tabel. Nah, untuk nav pagination berarti kan ada untuk kita akan buat juga untuk tombol next sama tombol kembali kan. Berarti kita buat di sini kita buatkan satu lagi untuk variabel next ya. Ini untuk variabel back dulu. Variabel back sama dengan variabel halaman ditambah dengan satu ya. Bukan, dia dikurangi. Kan saat kita klik back atau kembali kan berarti dia harus kurangi halaman tersebut. Berarti kurangi dengan 1. Titik koma. Selanjutnya untuk variabel next. Untuk variabel next itu juga sama, kita ambil dari variabel halaman. Tapi untuk next kan berarti dilanjut, berarti ditambah satu halaman, berarti tambah 1 seperti ini. Terus ya. Kemudian untuk tabelnya itu sudah saya siapkan untuk scriptnya ya, jadi kita tinggal copy saja untuk scriptnya. Kita copy dari script. Nah ya, yang ini copy, paste di sini. Di sini untuk nav-nya sudah saya kasih justify content untuk center. Kemudian di sini untuk kondisinya, jika halaman lebih luas ada 1 atau saat kita klik back, berarti dia akan mengurangi satu halaman dari halaman yang kita pilih itu. Namun untuk yang next ini, jika kita pilih next, berarti dia akan menambahkan satu halaman seperti yang sudah kita buat di atas ini untuk back. Saat kita pilih next di bagian nav untuk navigation-nya itu, berarti dia akan bertambah satu halaman. Tapi jika kita pilih back, berarti dia akan mengurangi satu halaman. Jadi kita akan kembali ke bagian halaman sebelumnya seperti itu. Kita save dulu. Kita testing di sini. Di karyawan. Seperti ini. Nah, di sini sudah berhasil, sudah sampai 10 ya. Jadi kita di sini sudah kita buat juga untuk back-nya tadi ya. Sudah buat back. Jadi jika halamannya sudah tidak ada di sebelumnya, berarti kita tidak bisa buat untuk kembali. Tapi untuk next, di bagian next ini di saat kita klik itu masih loading. Loading lama. Apa ini? Nah, saat di bagian terakhir ini, ya, di loading ini, slow lah ya, baterainya sudah mau habis ya, jadi sedikit dulu. Nah, di bagian terakhir ini, kan ini sudah di bagian terakhir kan, berarti dia tidak bisa next lagi. Jadi kita tidak bisa klik tombol untuk next. Nah, untuk back bisa, tapi untuk next tidak bisa lagi. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan buat untuk gitu sih. Kita akan buat untuk data pasien. Di data pasien juga sama, hampir sama ya kayak karyawan. Kita kontrol A saja, percepat di data pasien. Kita paste di sini.
Nah, untuk ini, untuk data dari sini kita bisa cek di sini dulu, untuk pasien, apa nih, pasien itu ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, sama email. Berarti yang membedakan itu dia tidak ada pekerjaannya, berarti kita hapus pekerjaan saja. Kita hapus yang pekerjaan, kita hapus juga yang pekerjaan. Kemudian ini dia menampilkan dari tabel pasien. Save. Ini masih sama, dia membatasi data untuk per halamannya itu 10 data, kemudian dia akan mengecek URL-nya itu, kemudian dia akan menghitung untuk halaman awalnya itu dengan menghitung variabel halaman yang dikalikan dengan variabel batas dan dikurangi dengan variabel batas lagi. Kemudian untuk back-nya itu dia untuk kembali satu halaman, untuk next-nya itu untuk tambah satu halaman. Oke, halaman berikutnya. Kemudian dia akan menampilkan data dari karyawan dengan jumlah datanya itu ambil dari variabel data ini. Kemudian untuk totalnya itu dia untuk total halamannya itu diambil dari jumlah data dibagi dengan batas. Nah, untuk dibagi itu kan hasilnya itu belum tentu bulat kan, bilangan bulat. Berarti kita gunakan shell, fungsi shell, di mana fungsi shell ini berfungsi untuk membulatkan hasil. Jadi misalkan data yang nilai yang kita dapatkan itu 7,2, berarti dia akan bulatkan menjadi 8 seperti itu. Kemudian data karyawan, dia menampilkan data dari karyawan dengan limitnya itu adalah variabel halaman dan variabel batas. Oh, iya. Kemudian yang ini kan dari pasien. Kemudian untuk nomornya itu kita tidak cuma menggunakan satu saja, tapi kita harus tambah dengan halaman awal. Kenapa kita harus tambah dengan halaman awal? Karena jika kita tidak tambah dengan halaman awal, berarti saat kita ganti halaman atau kita next atau kita back, berarti halamannya itu mulai dari nomor satu lagi. Jadi fungsi untuk tambah halaman awal ini adalah supaya nanti pas kita next halamannya itu bisa lanjut, nomornya itu bisa lanjut. Misalkan halaman sebelumnya itu adalah 10, batas startnya itu di 10. Berarti saat kita klik next, berarti dia lanjutnya dari nomor 11. Dia tidak mengulang dari 1 seperti itu. Kemudian di sini untuk displaynya, kemudian ini untuk aksi ya, ini untuk aksi. Kemudian ini untuk nav-nya, ini nav. Dimana sih kita untuk pagination-nya itu kita sudah kasih justify untuk konten dengan center, kemudian kita sudah kasih kondisinya itu jika halamannya itu kita klik back buat tidak akan kembali, kemudian untuk next saat kita klik next dia akan kembali dengan mengambil dari variabel halaman, variabel next ini dia akan mengakses dari variabel next ini. Karena jika kita klik next berarti otomatis diambil variabel next di mana akan ditambahkan satu halaman seperti itu. Kemudian sekarang kita tinggal panggil saja untuk data pasiennya di bagian data pasien user interface. Oke, kita panggil di bagian sini. Kita panggil php include, kemudian dia keluar dari user interface, kemudian dia masuk ke dalam view. Dalam masuk ke view dia reject ke dalam data pasien data pasien.php seperti ini. Kemudian titik koma banyak bisa save. Sekarang kita testing, kita refresh dulu. Dia sedikit lola ya karena baterai saya sudah mau habis, jadi dia lola tadi. Ketika tadi kan kita buat di bagian pasien kan, berarti kita klik di pasien dulu. Tuh sedikit lola nih. Sorry teman-teman, dia ada lola sedikit. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini pasiennya ada berapa nih? Lola ya. Dia sedikit lola. Nah, di sini datanya kan ada 11, jadi dia menampilkan walaupun
datanya cuma 11, dia tidak menampilkan semuanya di halaman satu karena kita sudah buat batas, di mana batasnya itu kita kasih cuma 10 data saja. Jadi otomatis data sisa akan dibagi dalam halaman-halaman lainnya. Seperti itu. Sekarang kita buat di bagian keahlian dokter. Oke, di bagian keahlian dokter, kita X dulu untuk user interface untuk data pasien dengan view untuk database. Oh ya, tadi kita juga lupa di bagian view ya, di data pasien sama data karyawan itu seharusnya kita kasih small dulu. Kita perkecil form itu. Kita kasih small di sini. Hmm, Ini juga kita kasih small. Seperti ini. Kita copy saja. Oke. Sekarang kita buat small tutupnya juga. Taruhnya di sini. Ya, ini, ini. So, kita buat juga di sini. Yang kita buat di sini. Oke, kemudian masuk di sini. Oke, oke. Kita buat juga di data karyawan. Dari kurang di sini. Ya, sini. Oh iya, iya. Bisa kita rubah itu. Buat di sini dulu. Hmm. Hmm. Kita kasih small semua. Oke. Oke, di atas kita kasih small juga. Copy yang ini dulu.
Itu. Oke, di loading dulu. Oke, jadi seperti ini. Kita lanjut ke bagian data keahlian dokter. Data keahlian, keahlian, ini, keahlian dokter yang ini. Kita cek di database-nya dulu untuk keahlian dokter. Ada berapa di situ? Sini cuma ada nama sama biaya. Oke, di nama dan biaya. Tapi kita tidak perlu yang ini. Nama, biaya. Itu namanya cuma tulis nama atau oke, nama saja. Kemudian di sini keahlian dokter. Keahlian dokter tidak. Kemudian kita hapus. Ini jadi biaya. Testing. Sedikit lola laptopnya. Oke. Ya, kita belum panggil di user interface-nya. Data keahlian dokter. Kita tinggal panggil di sini. Ya, oke. Input. Oke, input. Ini data keahlian. Ya, titik koma. Save. Kita testing dulu. Sedikit lola ya laptop. Dia masih proses. Kayak jadi seperti ini. Ini cuma satu halaman ya kan, cuma harus 10 data sesuai dengan batas data yang kita tentukan. Jadi dia cuma 10 data yang ditampilkan. Jadi pasnya cuma ada 10 data. Jadi halamannya itu cuma satu. Dia tidak bisa detik. Dia tidak bisa klik tombol back sama next karena halamannya tidak kurang dari satu dan tidak lebih dari satu seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang berikut. Oh ya, sini untuk biayanya dulu. Biaya untuk biaya ini kita konversi dulu ya, kita gunakan rupiah. Berarti di sini kita X dulu yang ini dulu. Kita ke atribut dulu. Untuk atributnya itu ada di assets umum ya. Kita buat function dulu untuk kita bisa konversi ya, konversi rupiahnya. Buatnya di sini. Kita buat fungsi untuk rupiah, function untuk rupiah. Berarti kita kasih nama dengan rupiah. Kemudian kita kasih dia dengan variabel nilai. Setelah itu kita kasih, kita buka kontrol. Kita kasih variabel untuk hasilnya. Itu kita kasih ambil variabel nilainya dulu.
variabel nilai kasih titik variabel hasil sama dengan nilai, kemudian kita kasih number, kasih format number di sini, number format, kemudian kita kasih dia rupiah dulu, kita kasih sini rupiah ini, ini kita kasih return dulu, return hasilnya, return ambil dari variabel hasil, di koma save. Sekarang kita di user interface di view, di data kalian dokter, biaya kita kasih, kita panggil di sini rupiah, ya. Seperti ini. Kita testing. Ini ada error ya, berarti di database-nya tuh. Di database-nya rubah dulu. Ini sudah ratus yang rubah, ini juga. Saya kembali nih di kalian dokter. Terus kembali nih. Itu testing. Loading. Oke, sudah berhasil, sudah ada rupiahnya. Oke, selanjutnya kita di pasien dulu. Di pasien kita konversi dulu untuk tanggal. Tanggal itu kita gunakan ke bulannya itu. Kita kasih tanggal duluan, tanggal, kemudian bulan. Ke bulan itu gunakan nama yang tidak berangka, kemudian baru tahun. Berarti kita buat juga di atribut global. Kita buat function untuk tanggal. Function
LZ terisi dengan nama LZ, kemudian kita ambil variabel tanggal, tanggal, kita buka, kita kasih variabel hasil dengan date, sama buat dia sama dengan dia dan tanggal, kemudian bulannya menggunakan huruf ya, dia menggunakan huruf, kemudian ya, kita kasih state edition, kita kasih str to time dulu, str to time, kemudian kita panggil variabel tanggalnya. Seperti itu kita koma, yang kita buat untuk return variabel hasilnya, return variabel hasil di koma, save, jadi oh ya, kita kan belum panggil ya di data karyawan, kita panggil dulu di sini LDAT, kita panggil berdasarkan fungsi yang tadi kita buat let save. Ini sudah berhasil, tanggal, bulan, tahun. Sekarang kita buat untuk nama. Kan biasanya kan dokter input itu untuk nama itu kan bisa saja ada yang huruf kecil, ada yang huruf besar ya. Dari sini kita buat fungsi lagi untuk nama. Fungsi untuk nama ini kita buat supaya nanti saat admin input juga, walaupun huruf kecil dia input, tapi nanti akan berdasarkan yang akan kita buat, yaitu huruf awalnya itu harus huruf besar seperti itu. Kita buat function untuk nama, variabel nama, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita langsung saja di return ya, return. Kita untuk nama kita kasih words dulu, kemudian str to lower, kemudian kita kasih variabel, kita panggil variabel namanya di koma save. Kemudian di data karyawan kita panggil di sini variabel nama, ini kita save. Sudah. Sekarang tempat lahir juga harus pakai nama ya, supaya data yang input itu huruf awalnya besar semua. Kemudian di alamat juga, kemudian di pekerjaan juga. Jadi kita tinggal ambil nama di tempat lahir. Nama, kemudian di alamat, kemudian di pekerjaan, di jenis kelamin juga. Save. Nama sudah. Sekarang kita buat juga di bagian email.
supaya saat input itu emailnya itu bisa harus huruf kecil ya. Berarti kita buat satu function untuk email lagi. Kita bisa ambil yang nama di sini, kita kasih ini dengan error email. Kita ambil dari variabel email. Ini kan tidak pakai deteksi lagi. Kita langsung ya, berarti di data karyawan kita harus panggil email. Tutup sini lagi untuk email. Ini refresh emailnya itu ada salah lagi. 3287. Salah. Ini sudah berhasil. Oh ya, di pasien juga ya harus sama. Kita buat yang sama. Jadi di karyawan sudah. Di data pasien lagi. Di data pasien nama tuh juga harus bernama. Di sini kita share nama juga. Kemudian tempat lahir juga nama. Kemudian tanggal lahir itu LDAT. Kita lihat atribut dulu. LDAT, oke. LDAT. Jenis kelamin juga nama. Kemudian alamat juga nama. Kemudian telepon itu tidak perlu ya. Kemudian email itu email. Oke, kita save. Oke, selanjutnya di bagian di bagian detail kalian dokter ini kita harus kasih dia di rata kanan ya. Kita buat style untuk rata kanannya dulu. Buat di biaya, kita kasih biaya. Di biaya itu kita kasih stylenya dulu di rata kanannya. Ini style sama dengan text. Text kita kasih ini right. Seperti ini. Kemudian ya seperti ini. Copy saja yang ini. Berarti di bagian sini juga kita harus tambah. Berarti untuk ini juga. Sudah jadi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian poli ya. Di poli itu ada nama poli. Kalau kita cek di bagian poli, di poli itu ada nama poli saja. Berarti kita ambil yang paling sedikit di sini. Ini pos data poli. Untuk data poli ini data poli.
Oke, kemudian di situ poli dia cuma ada nama kan. Terus yang biaya, cek dulu sini nama poli. Di sini kita sering nama poli, bintang from tabel poli. Ini juga ambil dari tabel poli. Terus yang nama biaya ini juga kita hapus. Oke, sekarang kita ke bagian user interface untuk data polinya. Kita panggil di sini, panggil php include, keluar dari service, masuk ke view, ini masuk ke data boleh php, terus save. Sekarang kita testing dulu. Data boleh 30. Oh iya, data tutup ya memang. Oh iya ya, ini bukan nama, ini nama poli. Terus save. Oke, jadi sekarang bagian ruang lagi. Ruang kita ambil dari data apa ini? Data kalian dokter saja. Data polis. Oke, oke, data ruang. Ini itu nama ruang. Kemudian yang ada tabel ruang. Bintang from ruang. Kemudian data ruang. Terus save. Sekarang kita ke user interface-nya, kita panggil ruang. Kita cek dulu di ruang itu database-nya itu harus ada apa-apa. Cuman ada apa nih? Ada nama ruang saja kan. Oke, sekarang kita panggil di data ruang. Kita panggil dari surface view. Sekarang kita testing untuk ruang. Oke, saya berhasil. Ya, kita buat juga untuk jadwal karyawan. Oke, jadwal karyawan itu ada apa saja? Kita lihat dulu. Jadwal karyawan. Ada ID karyawan, ada ruang, hari, jam mulai, jam selesai, sama status ketersediaan. Nah, ini kan dia harus ambil, berarti kita harus menggunakan query lagi. Kita buat query, dihubungkan tiga tabel ruang, tabel karyawan, jadwal karyawan, sama tabel karyawan. Berarti kita testing di sini. Oke, loading. Di sini kita buat query-nya dulu. Ini dia menampilkan jadwal karyawan yang diambil itu adalah ID jadwal karyawan.
dengan menggunakan ID jadwal karyawan yang ada di tabel karyawan, kemudian eh, nama karyawan ya. Nama karyawan itu ada di tabel karyawan. Kemudian ada email dari karyawan yang ada di tabel karyawan. Karyawan titik email. Kemudian dia akan ambil apa lagi tadi? Nomor telepon dari karyawan. Berarti karyawan titik telepon. Kemudian kita akan ambil pekerjaannya pekerjaan dari tabel karyawan. Kemudian kita ambil aja ruang tadi ya dari tabel jadwal karyawan klik aja ruang. Kemudian kita ambil nama ruang dari tabel ruang. Titik nama ruang. Kemudian kita akan ambil hari juga kan, berarti hari dari tabel jadwal karyawan. Titik aja ruang sih. Ini jadwal karyawan, kita ambil hari. Kemudian kita akan ambil jam selesai dan jam mulai dari tabel jadwal karyawan. Berarti jadwal karyawan titik jam mulai. Kemudian jam selesai dari tabel jadwal karyawan titik jam selesai. Setelah itu kita akan ambil juga untuk status ketersediaan yang ada di jadwal karyawan. Berarti jadwal karyawan titik status ketersediaan. Oke, setelah itu from itu diambil dari tabel apa saja, dari tabel jadwal karyawan, tabel apa lagi, tabel ruang. Berarti from jadwal karyawan, tabel ruang kan. Setelah itu coba relasi antar tabelnya dulu. Where relasi antara tabel karyawan dan tabel jadwal karyawan itu adalah ID karyawan kan. Itu yang relasi antar kedua tabel tersebut. Berarti di tabel jadwal karyawan ada ID karyawannya. Kemudian di tabel karyawan ada juga ID karyawan. Relasi antara kedua tabel tersebut adalah ID karyawan. Dan relasi antara tabel jadwal karyawan dan ruang itu adalah ID ruang. Berarti sini jadwal karyawan titik ID ruang. Sebenarnya ruang titik ID ruang. Jadi jika menempelkan ID jadwal karyawan dari tabel karyawan, nama dari tabel karyawan, email dari tabel karyawan, telepon dari tabel karyawan, pekerjaan dari tabel karyawan, ID ruang dari jadwal karyawan, nama ruang dari tabel ruang, jadwal hari di tabel jadwal karyawan, jam mulai di tabel jadwal karyawan, jam selesai di tabel jadwal karyawan, status ketersediaan dari jadwal karyawan, from jadwal karyawan ruang, di mana relasi antara tabel jadwal karyawan dan karyawan adalah ID karyawan, dan relasi antara tabel jadwal karyawan dan ruang itu adalah ID ruang. Seperti itu. Kemudian kita titik koma, coba kita go dulu.
Oke, sudah berhasil. Yang nanti akan muncul itu akan seperti ini. Oke, kita ke script. Kita ambil dari mana ya? Di sini kita panggil memang sudah. Ya sudah. Kita buat di jadwal karyawan kan. Jadwal di sini kita bisa ambil dari data karyawan. Oke, jadwal karyawan. Oke, kemudian di sini jadwal karyawan. Hmm, jadwal karyawan lagi. Jadwal karyawan. Di sini jadwal karyawan. Kemudian user interface untuk data jadwal karyawannya kita panggil untuk view data jadwal karyawan. Jadi di sini kita panggil ini PHP lalu dikeluar dari user interface, dia masuk ke view, kemudian dia masuk ke data jadwal karyawan .php. Itu save, kita testing dulu. Ini mana ini 39 38 39. Di bagian data jadwal karyawan 38. Oh iya, ini yang pertama kita lihat dulu database jadwal karyawan. Membuat kita kan akan panggil nama, kemudian email. Ingin panggil apa lagi? Kita akan panggil telepon. Kalau kita panggil telepon, kita akan panggil pekerjaan. Kita panggil pekerjaan. Baru kita panggil nama ruang dan lain sebagainya. Oke. Nama ruang. Kemudian kita akan panggil untuk harinya. Setelah itu kita akan panggil untuk jam mulai. Kemudian kita akan panggil jam selesai. Kemudian kita buatkan satu lagi untuk status ketersediaan. Terus ketersediaan, ketersediaan, status ketersediaan. Untuk jam mulai itu dia baru kita buat itu dulu. Kita buatnya sini dulu. Ini kita ganti dengan ganti yang ini.
Saya gantikan di sini. Oke, seperti ini. Terus, kemudian di sini kita mau buat nama karyawannya itu dari huruf A sampai Z kan. Berarti kita gunakan order by di sini. Terus eh, order by nama ya, nama ASC. Kemudian untuk nama itu dia ada di tabel eh, karyawan kan. Karyawan nama. Oke. Terus save. Kemudian untuk R ini R nama sudah betul. R email kita ganti jadi R email. Telepon dia tidak perlu menggunakan. Kerjaan R nama ruang. Nama ruang juga tidak perlu ya. Hari testing dulu ya. Oke, seperti ini. Email ke tanggal. Oh ya, kita belum ganti yang di atas. Nama, email, telepon, pekerjaan nama, email, telepon, pekerjaan, nama ruang, hari, eh, nama ruang, hari. Kemudian di sini jam mulai, jam selesai, jam di sini untuk status ketersediaan, status ketersediaan. Oke, seperti ini. Jadi sudah muncul semuanya dari nama A sampai Z ya. Jadi yang saya lihat dulu untuk jadwal karyawan sudah, dimana kita diminta untuk display data dan membuat pagination. Display datanya sudah betul, dan untuk pagination saya batasi dengan 10 data untuk per halaman. Jadi ini dibagi antara jumlah data dengan batas data untuk per halaman, sehingga halaman yang didapatkan itu adalah 8. Didapat dari hasil variabel batas dibagi dengan variabel jumlah data dibagi dengan variabel batas. Di tabel lainnya juga seperti itu. Di tabel pasien, tabel pilihan dokter, tabel poli, tabel ruang, tabel jadwal karyawan, tabel rekam medis belum ya. Tabel rekam medisnya di selanjutnya nanti. Ini berarti sekarang kita buat untuk yang tadi jam mulai ya. Jam mulai itu dia tidak, jam mulai sama jam selesai itu tidak perlu. Status ketersediaan juga dia pilih aja, tidak perlu. Nama untuk hari juga tidak perlu ya. Testing dulu. Jadwal karyawan. Jam mulai salah. Variabelnya terhapus. Ini jadi sudah berhasil.
Ada nomor, nama, email, telepon pekerjaan, nama ruang, hari, jam mulai, jam selesai, status ketersediaan. Oke, sudah berhasil. Kita testing untuk halaman. Oke, jadi sudah berhasil. Jadi cukup sekian tutorial dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.